Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi pada pertemuan ke-12 kita. Pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8. Nah, teman-teman, kalau minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang kitab-kitab Allah, menjaga alam, dan juga tentang cara bagaimana kita menjaga Al-Quran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang selektif di era modern, menjadi generasi muslim yang cerdas, sehat, dan berkah. Nah, mungkin di antara kita ini perlu yang namanya belajar nih, bagaimana menjadi generasi muslim yang cerdas dan sehat. Dan yang pastinya kita harus menjadi orang yang selektif di era modern sekarang. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, teman-teman siapkan dulu nih alat tulisnya, buku, kertas, pena, dan sebagainya, agar nanti jika ada pertanyaan, teman-teman langsung bisa catat atau bisa mencatat hal-hal yang penting yang saya jelaskan pada materi pada minggu ke-12 ini. Nah, ada pun yang lagi viral nih, pernahkah kalian antri demi makanan ini? Es krim mixu yang ada di mana-mana atau mie gacoan yang pedasnya bikin lagi. Di era modern, makanan cepat saji dan tren viral sangat menggoda. Tapi apakah semuanya pasti aman dan halal? Nah ini teman-teman yang perlu kita pertimbangkan adalah halalnya atau haramnya. Mixu saya rasa teman-teman sudah tahu semua nih es krim mixu. Apalagi gacoan yang ada di Provinsi Bengkulu ini aja baru ada dua ya. Gacoan yang ada di kota kan. Nah, mungkin teman-teman yang lagi di luar kota, yang ada di Tangerang, yang mungkin lagi ada di mana, daerah di Pulau Jawa sana, mereka tuh masih banyak sekali nih yang mengetahui gacoan-gacoan. Nah, jadi pertanyaannya, apakah makanan cepat saji ini sudah memiliki kehalalannya, sudah memiliki kelogoannya? Jika belum, itu teman-teman yang kita pertanyakan. Selama ini kita makan-makan aja nih, siapa tahu memang kita kan nggak tahu nih apa itu produk makanan seperti apa, bahan makanan seperti apa. Yang kita tahunya kita pesan, tiba-tiba mie-nya datang. Itu teman-teman yang perlu kita selektif lagi dalam masa modern saat ini. Ingat rumus 3S. Yang pertama itu adalah halal. Jelas diperbolehkan oleh syariat, membawa ketenangan jiwa. Haram, jelas dilarang, berdampak buruk bagi kesehatan dan doa. Syubhat, samar-samar atau ragu-ragu, sebaiknya ditinggalkan atau warab. Biasanya kalau syubhat ini dia ragu-ragu nih. Misal kayak, aduh ini haram nggak ya? Ini halal nggak ya? Nah, itu kan ragu-ragu tuh. Nah, bisa langsung tinggalkan saja teman-teman daripada nanti kita terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun belajar dari kasus viral, nih pentingnya sertifikasi. Beberapa brand besar sempat viral karena memasang logo halal, padahal prosesnya belum selesai. Pesan moralnya, jangan hanya ikut tren, pastikan ada jaminan resmi dari lembaga berwenang sebelum mengonsumsi. Barang siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan adapun cerdas pakai teknologi. Nah, teknologi ini teman-teman bukan hanya untuk WA saja, bukan hanya untuk IG-an saja, bukan untuk TikTok-an saja, tapi bisa mendeteksi makanan itu halal atau tidaknya. Contohnya, gunakan aplikasi cek halal, halal MUI, scan barcode produk kemasan. Bepom Mobile pastikan produk terdaftar resmi dan si halal portal resmi dari Kementerian Agama. Dan adapun detektif makanan, ciri daging nih teman-teman. Nah, perbedaan tekstur atau visualisasi. Daging sapi dia lebih solid atau kasar dan warnanya itu lebih gelap gitu teman-teman. Dia kalau dimasak benar tuh dia lebih gelap dan lebih apa ya? Lebih cook aja sih namanya, lebih ke brown-brown gitu. Nah, daging babi dia lembek atau halus. Dia lembek itu teman-teman. Banyak sekali lemak-lemak dalam itunya. Itulah menjadi daging babi. Dia lebih banyak ininya apa itu lemak-lemaknya. Dan adapun daging ayam itu berserat atau putih. Jadi dia bisa kita suwir-suwir kan daging ayam itu jadi bikin soto tapi nah itulah bentuknya. Waspadai warna yang terlalu pucat atau aroma tidak lazim pada bakso atau mie ayam. Nah, bertanya itu keren, tabayun. Bagaimana cara bertanya ke penjual? Maaf Pak, Bu, apakah baksonya menggunakan campuran daging babi? Atau apakah sudah ada sertifikasi halalnya? Nah, gitu teman-teman. Jadi kita menjadi seorang muslim yang lebih skeptis lah. Atau biasanya kita lihat dulu nih penjualnya, takutnya nanti kan kita nggak tahu, tahu malah campuran daging babi. Bukan cuma halal, tapi toyib.
Gula itu halal, tapi kalau berlebihan jadi tidak toyib, bisa bikin diabetes. Mie instan itu halal, tapi kalau tiap hari jadi tidak toyib, merusak pencernaan. Toyib, baik, sehat, bergizi dan bersih. Jadi, kalau sesuatu hal yang berlebihan itu akan menjadi tidak toyib atau tidak baik, teman-teman. Contohnya gula dan juga mie instan. Nah, sedangkan kalau kita yang awalnya toyib menjadi tidak toyib, bagaimana kita kalau kita sudah memakan yang tidak toyib? Kenapa harus pilih-pilih? Ini hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi Allah itu hanya menerima yang baik-baik, teman-teman. Doa lebih mudah dikabulkan, hati jadi tenang, badan sehat, fokus belajar meningkat. Dan ini ada proyek mini detektif warung. Nah nih, tugas minggu ini mandiri, kunjungi warung jajanan sekitar kecamatan atau sekitar di tempat tinggal teman-teman. Amati kebersihannya, cek apakah ada logo halal di kemasan, dan catat hasilnya di jurnal audit jajanan. Dan ini kesimpulannya ada 3 langkah cerdas, cek label halal, gunakan aplikasi digital, pilih yang toyib, sehat, bersih, bukan cuma viral, tabayun, bertanya jika ragu sebelum membeli. Oke teman-teman, mungkin itulah di minggu ke-12 ini. Jika ada pertanyaan silahkan japri saya atau di komen di grup WA. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.